عليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم
kemudian ia berjumpa dengan seindah, ya, dengan pakaian yang apa? Yang indah. Ya. Nah, sedangkan laki-laki Yahudi ini ia menggunakan pakaian yang kumuh, compang-camping. Nah, kemudian menyapalah lelaki Yahudi ya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia menyapa, kemudian ia menyinggung ya, nikmatnya menjadi orang yang hidup ya dalam kemewahan. Ya, lihatlah diriku ya, sedangkan aku ya hidup dalam kesusahan, ya, hidup dalam serba ketidakcukupan, bahkan pakaiannya juga pakaian apa? Ya, pakaian yang compang-camping. Lalu bagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani menanggapi? Nah, dia mengatakan bahwa harta ini tidak dibawa mati. Artinya apa yang aku pakai akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, sehingga aku hidup ya, meskipun seperti ini tidak bisa bebas. Ada taklif, ada beban, ada aturan-aturan yang harus ya aku lakukan. Jadi meskipun seseorang yang hidup dalam kemewahan ya, kemudian ia beriman kepada Allah, maka ia pun ya harus menjalani apa? Ya, menjalani aturan-aturan agama. Ya kan begitu. Ya kalau dia memiliki harta kekayaan, kemudian sudah cukup nisab, maka wajib menunaikan apa? Mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa kemewahan di dunia ini bagi kami orang-orang muslim tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya surga, ya, nikmatnya kehidupan yang ada di surga. Ya. Artinya kenikmatan yang ada di dunia belum sebanding dan tidak bisa diukur, bahkan jauh ya, dari kenikmatan yang akan kita dapatkan nanti di mana? Ya di surga. Nah, sekarang kita bayangkan apa makanan yang paling nikmat? Ya apa? Nasi kebuli umpamanya, itu yang paling nikmat. Belum ada apa-apanya dibandingkan di mana? Di surga Allah. Kendaraan apa yang paling mewah? Mobil Alphard umpamanya, belum ada apa-apanya dibandingkan kehidupan atau nikmat yang ada di mana? Di surga. Nah, sehingga ini mengajarkan bahwa ya kita sebagai seorang muslim, apa yang kami sombongkan begitu? Nggak ada yang bisa kami sombongkan. Toh harta tidak bisa kami bawa mati. Ya, kemudian di surganya Allah, ya bahwa kenikmatan di dunia ya, belum ada apa-apanya. Sedangkan engkau lelaki Yahudi, meskipun engkau miskin, engkau bebas mau melakukan apapun. Ya silakan. Ya, andaikan engkau diberikan rezeki, ya diberikan harta yang berlebih, toh engkau tidak ada kewajiban zakat, kan begitu. Engkau bebas, silakan. Engkau mau jual, engkau mau apa? Judi, pakai judi, ya silakan. Kenapa? Karena bagimu adalah dunia ini surga. Bagi apa? Orang-orang yang kafir. Jika saat ini engkau hidup dalam kesusahan, ya maka sadarilah bahwa kesusahanmu belum ada apa-apanya dibandingkan nanti di mana? Ya, di neraka. Sekarang engkau hidup susah, nanti di neraka, ya engkau jauh lebih apa? Ya, lebih susah. Nah, sejak itulah kemudian lelaki Yahudi ini tersentuh hatinya, yang kemudian ya, ia menyatakan keislamannya di hadapan
para jamaah sekalian, bahwa dunia ini penjara ya bagi orang mukmin. Kenapa? Karena ada taklif. Ada apa? Ada taklif. Makanya kan disebut orang yang menjalankan taklif itu adalah apa? Disebut mukallaf. Kenapa mukallaf? Ada beban. Kita sholat ada nggak beban? Ada, Pak. Sholat subuh lagi enak-enaknya tidur, bangun saatnya sudah masuk waktu sholat, kudu apa? Kudu bangun, meskipun kalau boleh dipilih ukuran hawa nafsu enaknya ngapain? Tidur, kan begitu. Puasa sebulan, ya, kalau bicara nafsu enaknya nggak puasa, kan begitu. Berangkat haji, ya udah bayarnya mahal, nunggunya 30 tahun, kan begitu. Udah nyampe di sana susah kita, jalan kaki mulu, kan begitu. Ya kalau bicara enak kan libur ke Eropa, kan begitu ya. Ya libur ke sana kemari. Ya, tapi karena ini sudah ada taklif, iya beban, kewajiban kita, ya maka harus dilaksanakan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga diridhai oleh Allah daripada keduanya. Qala berkata ia, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipegang? Ya, biman kibainya. Yang dipegang adalah ya kedua pundak. Ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, kun fid dunya, jadikanlah olehmu ya, dunia ini ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau menjadi orang asing. Aw 'abiru sabilin, ya atau menyeberang jalan, atau seperti orang yang menyeberang jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Ibnu Umar, semoga meridhai oleh Allah daripada keduanya, yang ia berkata, Nabi bersabda, ila amsayta fala tantadhir sawa, apabila datang waktu sore janganlah engkau tunggu ya, pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila datang waktu pagi, fala tantadhir masa, janganlah engkau tunggu apa? Waktu sore. Wa khudh min sihatika limaradika, dan jadikanlah atau pergunakanlah waktu sehatmu limaradika, sebelum datang apa? Waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian. Rawahu al-Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Qalu, berkata oleh mereka, fi syarh hadis hadis, di dalam syarh hadis ini, ya, maknahu bermula maknanya, la tarkan ila dunya, janganlah engkau memiliki kecenderungan kepada dunia, wala tattakhidha, dan janganlah engkau menjadikan ya, dan janganlah engkau jadikan dia dunia watanan, sebagai tempat tinggal atau kampung halaman. Wala tuhaddits nafsaka, dan janganlah engkau menceritakan nafsaka akan jiwamu bitulil baqa fiha, dengan lamanya kehidupan di dalamnya. Wala bil i'tina'i biha, dan janganlah engkau mementingkan terhadap biha dengannya. Wala tata'allaq minha, dan janganlah engkau bergantung daripada dunia. Bima la yata'allaqu bihi al-gharib, dengan apa yang tidak bergantung ya, bihi dengannya oleh seseorang asing atau musafir, fi ghairi watinihi, di bukan tempat tinggalnya. Wala tashtagil fiha, dan jangan engkau sibukkan di dunia bima la yashtagilu bihi al-gharib, sebagaimana orang asing yang tidak menyibukkan dengannya. Alladhi yuridu dhahaba ila ahlihi,
yang ia kepingin ya adzahab ya bisa pergi pulang ila ahlihi kepada keluarganya, wabillahi taufik. Nah, para jamaah sekalian, nah hadis ini yang pertama bahwa Rasul memegang pundak Ibnu Umar. Saat itu Ibnu Umar masih kecil, berusia 12 tahun. Nah, jadi Ibnu Umar masih kecil, ya, usia 12 tahun. Kemudian Rasul tiba-tiba memegang pundaknya pundaknya Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Kenapa kok Rasul memegang pundaknya Abdullah bin Umar? Yang pertama bahwa Rasul memberikan perhatian khusus kepada Abdullah bin Umar. Ya sama lah seperti kita. Ya, kita sedang megang pundak anak kita, sedang ngasih nasihat kepada anak kita. Seorang guru sedang memberikan nasihat kepada muridnya, kemudian yang dipegang apa? Pundak. Ini maksudnya apa nih? Ini berarti sebuah isyarat ya, bahwa ini sedang ada perhatian, sedang ada apa? Perhatian. Kita pegang murid kita pegang anak kita, maksudnya kita sedang memberikan perhatian. Ya, ada perhatian, belum tolong dengerin. Nah, masa kita begitu. Kemudian yang kedua, hal ini sebagai bukti cintanya Rasul kepada Abdullah bin Umar. Ya, seperti halnya guru mencintai muridnya, ya, maka sang guru memegang pundak muridnya. Seperti halnya orang tua mencintai anaknya, orang tua pegang pundak apa? Anaknya. Ya, kita kalau lagi jalan, kita tenteng anak kita, kan begitu. Yang kita pegang apa? Ya, kadang kita pegang pundak, kadang kita pegang tangan, kadang kita pegang apa? Ya, pundak. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ya kita mencintai orang yang kita pegang pundak kita. Ya, istri kita pegang pundak kita, bahwa ya istri kita adalah orang yang kita cintai, kan begitu. Kan gak mungkin kita lagi musuhan kita pegang pundaknya, kan begitu ya. Ya kita lagi berantem umpamanya, orang yang kita benci, ya, tiba-tiba kita apa? Ya kita pegang. Nah ini ya rasanya ya jarang gitu ya, atau bahkan tidak terjadi. Kemudian yang kedua, ketika Nabi mengatakan jadikanlah olehmu dunia ini seperti halnya engkau orang asing. Kita ini Pak, di dunia ini sebenarnya kita orang asing. Kita ini di dunia ini sebenarnya adalah musafir. Loh, tahu dari mana musafir? Asal kita kan di surga. Dari mana? Dari lihatlah Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Kan nenek moyang kita, bapak kita adalah siapa? Ya, Nabi Allah, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dulu di mana tempat asalnya? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surga tempatnya Nabi Adam. Ya, dulu di mana? Di surga. Yang kemudian Allah turunkan ke dunia ini, yang nantinya akan dikembalikan lagi kemana? Ke surga. Nah, kan kita berangkat dari surga, kemudian kita sekarang nih lagi apa? Lagi berada di dunia, nanti kembali lagi kemana? Ya ke surga. Kan seperti itu ya. Nah, kemudian atau seperti hal orang yang menyeberang jalan. Nah, pertanyaan saya, orang kalau nyeberang jalan hati-hati apa enggak Pak? Masih hati-hati kan? Tengok kiri, tengok kanan. Kecuali mama, ya, saya ke kanan, belok ke kiri dia begitu. Ya. Makanya paling ngeri dah kalau bawa kendaraan
Ya. Artinya para jamaah sekalian, ya, seperti itulah ketika kita orang asing. Ya, contoh umpamanya kan, kita berangkat haji, ya, berani nggak kita berani gitu? Ya di Mekah, Madinah, di sana. Kalau berani pak, biar katanya preman juga di sini. Ya, kalau giliran tersesat 3 hari hilang, lancar juga. Ya, dulu ada tuh waktu tahun 2016, ya aki-aki kalau berangkat dan emang susah dibilangin tuh aki-aki gitu ya. Saya bilang, oh ntar dulu, iya baru banget nyampe. Nanti saya mau ajarin dulu ya. Kita berangkat sama-sama dulu. Allah Pak Ustaz pakai diajarin saya masih di depan mata. Masih pada apa? Di depan mata. Emang di depan mata. Cuma kan nyampe di sono, ya kiblat cuma muter. Orang sholat apa? Muter. Pintu pak, ya pintunya masih dilarang. Itu ada 100 lebih. 100 lebih pak. Kemarin bulan Agustus itu kan ada perluasan tuh, saya itu untuk bab-bab yang ada pak, ada rokom-rokomnya, ada rokom 1, rokom 2, rokom 3, 100 lebih pak itu nomornya 100 apa? 100 lebih. Nah ya kalau yang ngerti, nah kalau kagak ngerti, anak hurufnya huruf Arab lagi kan. Iya, nah kalau hilang 100 bayangin tuh bagaimana? Bener bisa pak, 3 hari hilang. 3 hari itu hilang. Kita mau cari mana juga. Ya, bingung kita mana hati kalau HP, nggak ngerti dia mana HP. Untung ada gelang, ada yang nganterin itu. Pas ketika datang sambil nangis-nangis, saya tanya kemarin kemana aja? Ya Allah Pak Ustaz, ketika saya keluar tiba-tiba ketika saya keluar, keluarnya langsung ke terminal. Ya Allah, di terminal dia lama didorong ke situ aja kan. Iya, dia mau ngomong nggak paham gitu kan ya. Iya, pernah ada nih petugas Indonesia. Petugas apa? Orang Malaysia ketemu sama saya. Awak paham nggak? Sebab ini jamaah dari Indonesia. Saya bilang, ya sudah kasih ke saya aja. Saya bilang ini jamaah apa? Jamaah Indonesia tersesat. Yang nemuin dia petugas haji Malaysia. Nah, karena saya pakai baju Indonesia, kemudian dia panggil saya Cik. Mari, ada apa? Ada jamaah haji Indonesia tersesat. Ya, kemudian ya udah saya ajak ngobrol. Rupanya kagak bisa bahasa Indonesia pak. Masya Allah, bahasa Jawa aja ngerti lagi kita. Coba itu. Iya, bayangin gitu kan. Agak ngerti kita. Iya. Sampai-sampai kemudian ya saat itu ada ada orang Arab. Ada orang Arab juga ya kemudian bicara kepada saya. Dia bilang, ini orang Indonesia tersesat, Anda orang Indonesia. Saya bilang, saya kagak paham. Tuh bagaimana sesama orang Indonesia kagak paham? Iya, ya Allah. Ini persoalan bahasa juga masalah, begitu ya. Artinya para jamaah sekalian, begitulah seperti halnya kita di dunia ini, ya orang asing. Jangan pakai bertingkah di dunia begitu. Ikuti aturan Allah. Ikuti aturan Allah dah, ya. Ikuti aturan apa? Aturan Allah. Kemudian tidak akan amsayda fala tatasobah. Kalau udah datang waktu sore jangan tunggu waktu pagi. Jika datang waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Apa maksudnya? Ya maksudnya adalah hidup di dunia ini kan kita singkat. Kita nggak pernah tahu kapan usia kita. Hari ini masih sehat, jangan-jangan besok sudah apa? Ya sudah wafat kan begitu. Ya makanya semasa hidup kita masih ada nafas ya di badan, masih ada nafas di dalam jiwa kita. Mari pergunakan apa? Ya pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.
ketika kita wafat agar menjemput, mudah-mudahan bekal kita yang kita bawa mati sudah banyak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Abbas Sahli bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah daripadanya. Qala, berkata ia, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang oleh seseorang bertemu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah olehmu kepadaku atas sebuah amalan, idza amilu, yang apabila aku mengamalkannya, ahabbanillahu ya, wa ahabbani an-nasu, niscaya Allah mencintaiku dan juga manusia mencintaiku. Adakah amalan yang kalau aku lakukan Allah cinta kepadaku, manusia juga senang? Faqala, kemudian Nabi bersabda, Nabi menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah, berlaku zuhudlah olehmu terhadap dunia, yuhibbakallahu, niscaya Allah akan mencintaimu. Ya, wazhad fima indan nasi yuhibbakan nasu, dan berlaku zuhudlah di hadapan manusia, terhadap manusia, niscaya manusia pun akan mencintaimu. Nah, para jamaah sekalian, ini pernah dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, apa yang dimaksud dengan zuhud? Apa yang dimaksudkan dengan zuhud? Az-zuhdu fid dunya qasrul amal. Ya, zuhud ini, zuhud terhadap dunia adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan. Memendekkan apa? Angan-angan. Laisa bi'aqdil ghalis wala binafsil abad. Bukan dengan memakan makanan yang keras tidak enak atau berpakaian yang kumuh. Nah, jadi gini, ada orang yang menganggap pemahaman keliru, zuhud itu apa sih? Ya, zuhud itu adalah orang yang hidupnya susah. Ini pernah dicerita begini, ada guru ngaji udah 30 tahun ya. Terus ngomong ke saya, bro, itu mah guru tuh, masya Allah, zuhud banget ya. Udah 30 tahun dia motornya masih doyok-doyok juga, begitu ya. Motornya masih apa? Ya, dan dia ngajar tuh dengan motor yang doyok. Ya, saya bilang itu bukan zuhud, itu lu sebagai murid yang apa? Yang agak tahu diri begitu. Udah tahu guru 30 tahun ngajar, istiqomah, motor masih doyok, gantiin, beliin kan begitu ya. Artinya para jamaah sekalian, bukan berarti nanti lihat tuh ulama, kiai, mobilnya mewah, dia makan zuhud, enggak begitu. Bukan apa? Bukan begitu. Oh, lihat tuh, ya guru yang makannya cuma nasi sama teri doang, wah dia mah zuhud banget. Bukan begitu. Ini pengertian yang keliru, ya. Nah, kata Sufyan Ats-Tsauri ini, bahwa yang namanya zuhud itu orang yang angan-angan terhadap dunianya pendek. Orang yang angan-angan sama dunianya apa? Dunianya pendek. Makanya para jamaah sekalian, ya, orang yang zuhud, ya, contoh umpamanya ini zuhud terhadap manusia, ya, zuhud terhadap apa? Manusia. Bagaimana zuhud terhadap manusia? Pertama, janganlah engkau menjadi pengemis, ya, yang minta apa? Yang minta-minta. Karena nanti orang akan membenci. Nah, ini mah kadang-kadang ngemis bangga. Ngemis apa? Ngemis bangga. Terutama bulan Ramadan ini ada cerita
wah Pak Ustadz saya udah langganan kalau zakat sama Pak Haji Anu, gitu kan? Zakat langganan, harusnya sedih kalau hari tahun ini masih terima zakat, harusnya apa? Sedih. Nah, ini ada orang tua Pak Ustadz, saya minta keringanan biaya. Kebetulan ada guru yang lapor ke saya. Saya tanya, ini bagaimana? Ya Bapak Anu ini, Pak, tetangga saya Pak Ustadz. Iya, emang dia orang susah ya. Sebab dia minta keringanan ke saya ini bagaimana kira-kira? Susah apaan Pak Ustadz? Mobil ada angkut, motor 4. Iya, mana motor, satu NMAX, satu PCX gitu kan. Lah ini mah bukannya susah ini mah. Nah ini ngemis ini. Nah ini jangan ya. Atau para jamaah sekalian, ya, orang miskin itu patokannya bukan dirinya, Pak. Ini mah kadang-kadang patokan dirinya. Ya, jadi orang susah itu yang melihat adalah orang lain. Ada orang apa? Ya, orang lain. Ini mah kadang-kadang miskin ngaku begitu, saya mau miskin, Pak Ustadz. Padahal tetangganya kagak pernah bilang dia miskin begitu. Ya, dia miskin, atau pantas dia mau miskin kan begitu ya. Jadi miskin itu bukan anggapan sendiri, ya, tapi juga memang orang-orang juga sudah memaklumi ini orang susah dan orang apa? Orang susah. Kadang-kadang kita yang memproklamirkan miskin, saya mau miskin, ya miskin. Pada tetangganya nggak ada yang bilang dia kan, ya dia miskin, seperti itu ya. Nah sehingga para jamaah sekalian yang seperti ini bukanlah orang-orang yang zuhud ya. Jadi orang-orang yang zuhud ini orang yang menjadikan dunia ini sekedar kebutuhannya, sekedar kebutuhannya, kan begitu ya. Dia butuh kendaraan, ya silakan dia beli kendaraan, kan begitu, nggak ada yang salah. Dia punya mobil 2, punya mobil 3, kalau memang itu kebutuhannya, disilakan, ya nggak jadi masalah. Tetapi ingat dia bawa harta yang dia gunakan akan dimintakan apa? Pertanggungjawaban, kan seperti itu. Nah, sehingga kemudian para jamaah sekalian bahwa zuhud ini bukan berarti seseorang harus apa? Miskin kemudian meninggalkan harta, ya. Nah, zuhud ini ya, ada di dalam hati. Dan hati seseorang ini selalu bergantung dengan akhirat. Jadi orang yang diberikan harta, ya, dia ringan. Ya Allah, ada orang susah, ya, bawaannya kepengen apa? Pengen bantuin begitu, ya. Dia ada harta yang sudah cukup nisab, yang nggak pakai tahan-tahan. Ya, seperti halnya orang yang bayar pajak kan begitu ya. Mau bayar pajak, akhirnya dia apa? Ditahan-tahan. Bagaimana supaya tidak bayar apa? Bayar pajak. Jadi bukan seperti itu, ya. Nah, sehingga para jamaah sekalian, ya kita memperlakukan dunia ini bukan berarti harus susah. Bahkan kalau perlu semuanya harus hidupnya sejahtera. Harus hidupnya apa? Ya sejahtera. Bahkan kalau perlu kita semua jadi orang kaya semua. Yang mudah-mudahan dengan kita menjadi orang kaya, kita bisa banyak membantuin orang apa? Ya, orang lain. Nah, sehingga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi maksud Nabi ketika Nabi mengatakan bahwa berlaku zuhudlah kepada dunia, bukan berarti engkau harus meninggalkan dunia. Berlaku zuhudlah kepada manusia, bukan berarti engkau harus meninggalkan manusia. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, ya kita memperlakukan dunia ini ya dengan